warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang pasien yang sudah dikenai sihir, menjadi korban sihir, bisa mengalahkan penyihirnya dan mengalahkan jin-jin sihirnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan apa yang kita lakukan terhadap pasien-pasien yang menggunakan teknik pasien sendiri yang menghukum dan menghukum tukang sihirnya atau jin-jin sihirnya dan melepaskan buhul-buhulnya. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang dikenai sihir, menjadi korban sihir, maka tukang sihir itu mengikat jiwanya, nafsnya dengan buhul-buhul yang bekerja sama tukang sihir itu dengan syaitan. Maka ketika tukang sihir itu membuat buhul-buhul sihir secara fisik, misalnya berupa boneka atau paku dan lain-lain, maka syaitan akan melakukannya di dunia mereka, yaitu mengikat nafs manusia yang akan mereka intai ketika korbannya itu lengah. Jadi sihir itu tidak akan masuk langsung ketika dikirim oleh tukang sihirnya, tetapi mencari kapan waktu yang pas, kapan waktu yang saat itu korban dalam keadaan lemah, lengah, bisa saja karena lalai dalam zikir atau ibadah dan lain-lain. Maka pasien itu sesungguhnya memiliki kontak atau connect, atau kita istilahkan juga sinyal di alam jin, bisa mereka melihat jin. Maka hal ini yang kita gunakan di dalam teknik ini adalah pasien itu di alam jin itu menghukum tukang sihirnya dan melepaskan buhul-buhulnya. Tekniknya adalah pasien kita bimbing untuk yang pertama adalah beristighfar, kita lakukan 3 kali. Kemudian pasien juga kita bimbing membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, telapak tangannya didekatkan ke mulut. Kemudian setelah selesai surah Al-Fatihah dibaca, ditiupkan ke kedua telapak tangannya. Kemudian pasien kita minta untuk menjamkan matanya, kemudian kita bimbing berdoa. Bunyi doanya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, tolonglah kami ya Allah. Tampakkanlah kepada saya, kepada pasien maksudnya, tampakkanlah kepada hamba ya Allah buhul-buhul sihir yang mengikat nafs hamba ya Allah. Tampakkanlah ya Allah, tampakkanlah ya Allah. Di doa ini diulang oleh pasien di dalam hati terus menerus, sedangkan sang peruqyah yang membimbingnya membacakan ayat-ayat Quran dengan suara yang agak dipelankan tetapi tetap terdengar oleh pasien. Maka insya Allah dengan niat yang kuat, dengan pertolongan Allah, maka buhul yang mengikat jiwa pasien yang dikenai sihir insya Allah akan ditampakkan. Misalnya yang paling lazim nampak adalah nafs pasien yang dalam penampakannya itu adalah seseorang yang nampaknya mirip atau sama dengan pasien sendiri, itu sedang diikat misalnya di sebuah pohon, yang tentu pohon ini adalah pohon di alam jin, itu dengan ikatan dengan tali-tali, biasanya tali yang sangat besar. Ada pasien yang mengatakan talinya seperti sebesar tali kapal, atau ada juga yang diikat dengan rantai yang sangat besar. Maka ketika pasien sudah bisa melihat nafsnya yang diikat oleh tukang sihir itu, maka ketika itu pasien berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah diberikan senjata. Doanya bunyinya misalnya, ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabbir, berikanlah kepada hamba senjata yang kuat, senjata yang hebat untuk memutuskan buhul-buhul sihir yang mengikat jiwa hamba ya Allah.
selalu diulang doa itu. Kemudian sang peruqyah juga bisa membantu dengan membaca ayat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Dibantu juga dengan tiupan ke telapak tangan kanan pasien. InsyaAllah pasien akan mendapatkan senjata yang untuk digunakan melepaskan buhul-buhul ikatan sihir tersebut, biasanya berupa gunting. Ya. Kemudian pasien memulai untuk memutuskan buhul-buhulnya dengan mengucapkan Bismillah, ya Allahu Akbar. Seandainya yang nampak oleh pasien tersebut adalah nafsnya yang diikat di pohon, maka tentu pasien mendekat ke arah pohon itu atau berdoa supaya dia didekatkan ke pohon tersebut. Setelah dekat, dengan yakin, dengan kekuatan niat, maka mulailah memutuskan buhul-buhulnya yang dimulai dari arah atas, yang paling atas. Ya, maka di mana buhulnya yang paling banyak ikatannya, disitulah biasanya pasien merasa di bagian tubuh itulah sangat menderita kesakitan. Ya, bagi pasien yang sudah kuat jiwanya, insya Allah bisa melaksanakan teknik ini sampai selesai, habis semua buhul-buhulnya, dan nafsnya akan terbebas dari ikatan tersebut. Kemudian dengan niat yang kuat, nafsnya tadi yang ditampakkan kepada pasien oleh Allah, dipeluk erat-erat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikanlah nafs hamba, ya Allah bebaskanlah, ya Allah. Dipeluk erat-erat sampai terasa nafs itu menyatu kembali dengan pasien. InsyaAllah ini adalah teknik yang sering kita lakukan, dan ini adalah salah satu teknik yang sangat cepat untuk memutuskan sihir, buhul-buhul sihir. Walaupun benda sihirnya secara fisik, ya, buhulnya masih ada, tetapi tidak akan berpengaruh lagi. Ya, memang teknik yang lain yang bisa digunakan adalah mencari benda sihirnya, kemudian setelah jumpa benda sihirnya itu, benda sihir itu dihancurkan. Ya, sebagaimana yang banyak dipraktekkan. Ya, misalnya kita melakukan ruqyah di rumah, dia membaca surah Baqarah, ketika benda sihirnya dijumpai, maka benda sihir itu dihancurkan, insya Allah juga langsung terbebas dari pengaruh sihir tersebut. Tetapi kalau seandainya tidak bisa, maka teknik ini bisa jadikan sebagai salah satu alternatif untuk membebaskan pasien dari belenggu sihir. Kemudian setelah selesai, pasien kita bimbing lagi berdoa dengan niat untuk melihat seandainya masih ada buhul-buhul lain. Ya, bisa saja nanti seandainya buhul itu ada dalam tanah, pasien akan melihat bahwa yang nampak seperti dirinya itu di dalam tanah sedang diikat. Lakukan hal yang sama, yaitu mendekat atau doa kepada Allah pasien supaya didekatkan, kemudian memutuskan buhul-buhul yang ada yang mengikat nafsnya yang di dalam tanah tersebut dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh Allah. Ada juga misalnya melihat diikat seperti sebuah layang-layang, maka pasien mengambil tali yang seperti layang-layang tersebut, kemudian ditarik, setelah dekat diputuskan, dan setelah bebas dari ikatan dipeluk, kemudian dengan baca Bismillah, ya Allah Akbar, berdoa kepada Allah, dikembalikan nafsnya. InsyaAllah inilah teknik yang sudah sering kita gunakan. Apakah semua pasien bisa menggunakan teknik ini? Nah, teknik ini tidak semua pasien bisa melakukannya. Ini tergantung beberapa hal. Yang pertama adalah kesiapan mental pasien. Ada yang kita laksanakan ketika pasien melihat nafsnya sendiri diikat di pohon, itu karena sudah tidak kuat, bisa saja langsung pingsan. Atau ketika sudah mendekat ke pohon tersebut, ada jin atau penjaga dari buhul itu yang berupa biasanya ifrit, atau dalam bahasa Indonesia genderuwo, itu menghalangi, dan pasien harus berperang terlebih dahulu dengan jin-jin tersebut, baru kemudian melepaskan buhulnya. Kalau mereka sudah tidak kuat, biasanya pasien akan pingsan. Jadi bisa saja teknik ini bisa dilakukan berulang-ulang. Tapi ada juga yang kita jumpai pasien dalam satu kesempatan bisa melepaskan semua buhul-buhul sihir yang mengikatnya, bahkan setelah itu lanjut menghukum dukunnya, ya, di alam jin. Inilah yang kami sampaikan, bahwa teknik ini bisa dilakukan terhadap pasien yang memang sudah siap secara mental dan sudah kuat jiwanya untuk berhadapan langsung dengan jin-jin sihir atau tukang sihirnya. Kenapa pasien bisa melakukan hal ini? Karena mereka jiwanya, nafsnya itu diikat, dan mereka punya sinyal, kita istilahkan sinyal, ya, bisa melihat jin, ya.
pasien-pasien yang tersihir itu bisa melihat jin. Jadi peruqyah sendiri tentu saja tidak bisa melihat, kecuali memang peruqyahnya juga punya jin, dan ini tidak syar'i. Jadi di dalam ruqyah kita hanya membimbing saja, ya. Di dalam ruqyah kita hanya membimbing saja dengan membaca ayat-ayat ruqyah untuk membantu pasien ketika berperang melawan jin, melawan tukang sihir dan melepaskan buhul-buhulnya. Insya Allah teknik ini adalah teknik yang sangat cepat, ya, di dalam melepaskan pengaruh sihir terhadap pasien-pasien yang disihir oleh tukang sihir. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.